santri baru Madrasah Aliyah Muhammad Islam Putra Pesantren Rasyid yang hari ini Anugerah. Alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan orientasi pembelajaran yang kita sebut sekarang dengan sama ta'aruf santri masa ta'aruf santri Madrasah Aliyah Muhammad Islam Putra. Dan sebelumnya sudah dijelaskan oleh beberapa guru termasuk Pak Muhammad tentang beberapa kegiatan termasuk juga tentang ulum dan sebagainya. Walaupun hal itu belum terlalu sepenuhnya menyampaikan apa yang ada Madrasah Aliyah Putra, tapi itu adalah bagian yang sekarang ini memberikan sekelumit gambaran tentang pembelajaran dan aktivitas kegiatan Madrasah Aliyah Muhammad Islam. Nah, yang terpenting dalam acara terakhir ini, acara penutupan ini, santri-santri khususnya para santri baru, pertama adalah tancapkan niat yang benar mau belajar di pondok pesantren masih dia. Sebab kalau niatnya sudah benar, maka semua akan mudah dilalui. Sebab para santri akan menghadapi melihat dunia baru dalam dunia pesantren. Kalau sebelumnya mungkin hanya mengira-ngira seperti apa pesantren itu, tapi nantinya akan melihat secara nyata kehidupan di pondok pesantren. Nah, jelas tantangan dalam belajar itu jelas ada. Kesulitan, kesusahan dan sebagainya itu ada jelas. Tetapi kalau anak-anak semua sudah punya niat yang teguh, sudah punya niat yang benar, yang mau belajar di pondok ini, seperti hadis pepatah mengatakan idza sadaqal azmu wa bahas sabil. Kalau niatnya sudah lurus, maka jalan pun akan terbuka. Nah, oleh karena itu, kami mengharapkan nanti santri-santri baru, termasuk juga mungkin santri lama, berpartisipasi dalam acara ini, memperbaharui motivasi niat mereka dalam belajar. Karena niat itu penting sekali. Motivasinya apa? Mau dapat apa? Belajar di Madrasah Aliyah Muhammad Islam. Kalau anak-anak tidak menancapkan niat yang benar, maka nantinya mungkin suatu saat jika menghadapi tantangan, kesulitan belajar atau hal-hal yang mengganggu, itu sedikit banyak akan mempengaruhi motivasi belajar. Nah, jadi dari sekarang itu benar-benar niat itu camkan di dalam hati, ingin belajar, ingin menuntut ilmu, ingin mendapatkan manfaat dari belajar di pondok pesantren Madrasah Aliyah. Terlebih misalnya ada di antara santri itu suatu saat ada yang ingin belajar di Mesir, di Yaman, bahkan di luar negeri. Ini benar-benar dari awal sudah menyusun strategi, sudah benar-benar membuat perencanaan, mau belajar ini, harus bisa ini dan sebagainya. Sebab itu akan dilalui dalam beberapa tahun dan akan dilihat hasilnya. Santri-santri apabila selesai nanti suatu saat tamat misalnya, benar-benar telah membawa hasil bekal yang bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, buat masyarakat. Jelas mereka harus bisa baca Al-Quran, sudah hafal Yasin, Tabarak, Muluk dan sebagainya. Camkan itu semua. Nah, oleh karena itu, ketika santri-santri nanti masuk ke pondok ini, khususnya di Madrasah Aliyah Islam Putra, apabila melihat beberapa kesulitan, beberapa tantangan, itu memang sudah
sudah disiapkan sebelumnya untuk bisa dihadapi. Karena tantangan tersebut jelas ada. Kalau kita ingin belajar, ingin sukses, di mana aja tantangan itu ada, apalagi di pesantren. Nah, jadi kalau suatu saat anak-anak ini datang ke pesantren, apalagi dari Jawa itu, dari Kami Timur, dari Kalteng dan sebagainya, masuk ke asrama misalnya, ya asrama itu bukan hotel. Asrama itu adalah tempat untuk melatih kemandirian. Nanti anak-anak makan di piring sendiri, tempat sendiri, kemudian bisa mengurus dirinya, ayatnya, kemudian mengurus tata tertib dia di asrama, termasuk juga di sekolah. Nah, oleh karena itu, apabila sudah punya ketetapan hati untuk belajar, maka ini akan mudah dihadapi. Nah, kemudian kami juga mengharapkan santri-santri, khususnya santri baru, ketika sudah masuk ke Raha, maka masuklah dengan segala jiwa dan perasaan dan segala hati. Dalam Islam dikatakan orang masuk Islam itu udkhulu fi-silmika, masuk Islam itu secara keseluruhan. Masuk ke pondok ini dengan segala jiwa, hati dan perasaan dan ketetapan. Artinya, mulai di Raha ini kita anak-anak semua memulai lembaran baru dalam belajar. Nah, itu harus ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ketika di kampungnya atau di halaman tempat ini, di tempat tinggalnya. Kebiasaan-kebiasaan tidak baik jangan dibawa ke pondok ini. Misalnya di kampung itu atau di mana aja sering jago-jagoan teman-temannya atau juga kalahi misalnya, senang mengganggu orang dan sebagainya, senang mengganggu orang. Jangan sampai sekali dibawa kebiasaan itu ke pondok ini. Tinggalkan itu. Masuk semua ke pondok dengan lembaran baru. Tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan tidak baik. Kalau memang itu ada. Kalau sudah bagus ya alhamdulillah. Nah, jadi kita buka lembaran baru. Tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan tidak baik. Nah, kemudian kita mulai dengan pembelajaran, dengan niat, dengan etikat yang baik, supaya kita bisa memulai pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah akan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian kita juga mengharapkan ini santri ketika sudah masuk bisa mengikuti kegiatan dengan baik, bisa berdisiplin. Kita melatih disiplin. Tapi disiplin itu akan membawa kepada kesuksesan, akan memberi nilai yang baik kepada diri kita, orang lain, dan masyarakat kita. Jadi melatih disiplin. Santri-santri ketika masuk pondok itu disiplin akan jalan. Nah, mereka yang tidak mau mentaati disiplin, yang niatnya sudah belum jelas, niatnya belum penuh, belum bagus, malah misalnya ingin main-main saja, mencoba-coba saja, dengan disiplin tidak menjalankan, kegiatan tidak ikut, berjamaah juga tidak mau, dia akan terlempar sendirinya. Dia akan terlempar dari pondok pesantren Rasyidiyah. Nah, jadi harus camkan niat yang benar, camkan niat yang betul, mau belajar di madrasah Aliyah Islam Putra ini benar-benar. Nah, ketika anak-anak ini benar punya niat yang benar, punya etika yang benar, mau belajar agama, nah setiap kali yang dikerjakan itu dapat pahala. Ya sama dengan gurunya juga. Ini adalah sebuah investasi besar kita ketika kita punya niat yang baik untuk belajar. Kalau mau ini, nah itu perlu dicamkan terus bahwa saya mau datang ke pondok ini, mau dapat apa? Mau belajar apa? Harus dicamkan supaya benar-benar kita punya niat yang terus belajar. Nah, nanti banyak kegiatan yang ada di pondok. Ya, silakan aja nanti
ada silatnya, ada pramukanya, ada tilawahnya, ada kalendarnya, ada pengajian hadis, ada tafsir, ada pembelajaran bahasa Arab, istilahnya ada, kemudian macam-macam. Nah, santri terserah memilih mau ikut yang mana. Dan kami mewajibkan santri itu harus mengikuti kegiatan ekstra itu minimal 1, wajib semua. Entah dia di tilawah, entah dia di kaligrafi, entah dia di pramuka, entah dia wajib ikut semua. Nggak boleh, nggak ada satu pun nggak ikut, nggak boleh, harus ikut semua. Ya baguslah, jadi bisa-bisa mengatur waktu dan bisa-bisa mengatur kesempatan belajar, kapan kegiatan dan sebagainya. Tidak boleh juga yang utama malah ditinggalkan belajar, malah kegiatannya yang diutamakan. Misalnya pramuka saja dia belajar nggak boleh. Utamanya itu belajar. Tapi untuk mendukung pembelajaran dari pengembangan skill, maka beberapa materi untuk menampilkan keterampilan itu kita munculkan. Tapi yang utamanya adalah belajar. Nah, kita mengharapkan santri ini ketika belajar dan berada di pondok, nilai-nilai agama itu bisa dipelajari sedikit lewat pembiasaan. Maka mereka yang berada di asrama itu wajib sholat berjamaah. Kenapa wajib? Itu kebiasaan. Jadi pendidikan kebiasaan supaya kalau kita sudah terbiasa, kita nggak dapat beban di situ. Malah kita kalau nggak mengerjakan, itu rasa ada yang enak. Nah itu santri nanti ketika di pondok ini, salatnya selalu berjamaah. Itu dipandu oleh guru-guru nanti kita sholat berjamaah sama, maka kita melaksanakan sebuah sunnah yang sangat baik sekali. Nah ketika kebiasaan itu sudah ada dalam diri kita, nanti anak-anak santri kalau udah misalnya selesai, dia terbiasa sholat berjamaah itu di musola, ambil kampungnya, di mana aja, dan itu adalah hasil belajar. Itu buah belajar. Buah dari hasil kita datang ke sekolah, buah dari hasil kita pergi ke sekolah belajar ilmu di pondok. Kita mengharapkan itu semua menjadi hal yang bisa dicapai dan menjadi kebiasaan yang baik oleh para santri. Kita mengharapkan seperti itu. Di samping yang lain, yang lain, Al-Quran dan sebagainya, yang mana ada santri raha yang tidak bisa baca Al-Quran. Yang sampai ada santri raha lulus tidak bisa baca Al-Quran, haram. Karena sudah belajar di pesantren, dia ongkosi orang tua, kirim uang terus untuk belajar, ini tidak bisa apa-apa. Nah, itu harus dicamkan. Nah kemudian di antara aktivitas juga ada tahfiz Al-Quran. Di asrama itu ada tahfiz Al-Quran, ada kegiatan-kegiatannya dan sebagainya. Nah itu santri yang masuk ke sana itu memang sudah harus disalin bahwa dia itu sudah bagus tahsinnya. Jadi baca Al-Quran itu sudah bagus baru ditahfiz. Nanti mungkin ada di antara siswa baru yang mau ke tahfiz tapi bacaannya belum bagus. Nah ini harus ditahsin dahulu. Tahsin dahulu baru masuk ke asrama tahfiz. Sebab orang nggak akan bisa menghafal kalau bacaannya memang belum bagus. Nah itu ya tolong nanti mohon dipahami para santri baru termasuk orang tua juga yang ingin sekali anaknya sendiri tahfiz, itu harus kami cek, harus kami saring dan harus memastikan bahwa dia itu bacaannya sudah bagus. Nah kalau belum bagus, tetap mau ditahfiz, ya harus ditahsin dulu bacaannya, harus diperbaiki dulu bacaannya, matnya seperti apa, kemudian hal-hal yang lain supaya apa bacaannya menurut tajwid yang benar. Alat bacaannya pun sudah lumayan lancar, maka mulailah masuk ke program. Dan kita mengharapkan juga santri, walaupun kami guru-guru ini ingin santri itu bisa, santri itu pintar,
Tapi kalau santrinya sendiri ada mau atau tidak semangat atau malas, nah ini sebuah tantangan. Susah kan bergerak. Atau orang tuanya semangat sekali anaknya supaya bisa ini, supaya ini, supaya ini dan sebagainya. Tapi anaknya santrinya di kelas itu, di asrama juga nggak ikut kegiatan, ikut sholat berjamaah. Nah ini sebuah tantangan. Ini harus benar-benar dari sekarang dicamkan bahwa datang ke pondok pesantren Baha ini ingin membuka lembaran baru, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin mendapatkan hasil yang bisa kita capai. Baiknya itu, bahagianya itu di dunia dan akhirat. Nah, kita melihat bahwa santri yang berhasil itu bukan hanya santri misalnya yang kaya nanti, bukan hanya santri yang nanti jadi PNS, santri yang punya banyak banyak materi. Kita menilai bahwa santri yang berhasil di pondok pesantren Baha itu adalah santri yang dia rajin menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin misalnya baca Al-Qur'an, dia di musala, dia bermanfaat di masyarakatnya. Walaupun hanya sekedar jadi guru ngaji. Jadi guru ngaji aja misalnya. Tapi dia itu konsisten, niatnya ikhlas. Itu sudah sebuah hal yang sudah berhasil. Walaupun jadi RT saja atau jadi kepala kampung, kepala desa saja, cuman orangnya rajin, salatnya rajin, baca Qurannya rajin, dia hidup sederhana, dia ikhlas dalam berbuat beramal, dia bermanfaat untuk masyarakatnya, itu adalah santri yang berhasil. Dan itu adalah keberhasilan juga buat orang tuanya. Kalau dia ini menjadi orang yang baik, anak yang saleh, itu orang tuanya akan dapat ganjaran di kubur. Ketika anaknya membaca Al-Quran, orang tuanya dapat kiriman pahala dari anak. Apalagi kalau anak santri yang ini mengajari orang lagi baca Al-Quran. Tiap orang yang baca Al-Quran itu membaca di samping dapat terus. Orang tua yang mengkosi dia dapat terus menjadi guru. Itulah keberhasilan yang kita maksud. Lebih lagi kalau dia berhasil dari sisi materi dan sebagainya. Tapi yang jelas dia adalah orang yang bermanfaat masyarakatnya, buat dirinya, keluarganya, dan bangsa Indonesia. Baik, hari ini adalah hari terakhir penutupan, jadi kami harus menyampaikan apa-apa yang memang perlu kami tegaskan. Nah, untuk santri baru, untuk program selanjutnya setelah ini, nanti ya, karena kami ingin mempetakan bacaan Al-Quran santri ini, maka aktif di WA, di media sosial kita, kapan nanti kami menginstruksikan santri baru untuk baca Al-Quran, direkam lihat video, dikirim ke instruktur bacaan Al-Quran yang sudah kami pilih. Kami ingin melihat kompetensi mereka itu, sehingga kami bisa mengatakan nanti ini yang harus ditaksi, ini yang harus ditambah pelajaran tajwidnya dan sebagainya. Nah, kemudian di hari-hari berikutnya, karena kita yang masih berada di zona merah, jadi pembelajaran tetap lewat media sosial secara online, dan kita belajar dua waktu aja setiap supaya jangan terbebani lah semua. Dan itu rata ya, semua santri baru materinya sama. Itu adalah kelas 10 semua. Nah, kemudian pembagian kelas itu nanti jurusan. Kami melihat karena ini sudah tanggal 16, nanti kan hari raya itu tanggal 31, sekitar ya 2 minggu kurang lah. Kami
bermusyawarah dengan guru bahwa pembagian jurusan itu nanti setelah hari raya. Tapi kami nanti akan mengirim formulir lewat media sosial, lewat WA kita semua, formulir pemilihan jurusan. Kami ingin tahu dulu santri baru ini pilih jurusan apa. Jadi mengisi di formulir itu ada jurusan utama yang dipilih itu, ada jurusan pilihan. Jadi harus mengisi dua ya, wajib mengisi dua. Yang pertama ini, yang kedua ini. Bab itu nanti supaya jangan menumpuk ya. Kalau EPS jangan EPS semua, susah nanti kita. Nah kalau IPA jangan IPA semua. Nanti kita juga akan melihat nanti di formulir yang kita kirim itu, di link yang akan kita kirim itu, santrinya juga mengupload rapor terakhir. Jadi kami ingin lihat kecenderungan dia itu di pelajaran apa. Itu kalau di sisi pilihan-pilihan. Ya kita nggak bisa juga nanti kalau misalnya semuanya di IPS kan nggak bisa. Jadi harus kita. Nah, yang perlu kami jelaskan pada santri itu penting. Nanti ada anggapan, misalnya ada agama, ada EPS, ada IPA. Mungkin juga ada yang mau ke agama saja. Saya harus di agama ya, nggak bisa saya di IPS, di IPA. Boleh saja seperti itu. Namun kita pertimbangkan dengan kapasitas kita dan kuota yang ada pada kelas masing-masing. Nah, yang perlu kami jelaskan bahwa di semua jurusan, baik itu agama, baik jurusan agama atau IPA atau EPS, semua pelajaran pondok agamanya itu ada pada semua jurusan. Jadi jangan khawatir pada yang ada di IPS, pada yang ada di jurusan IPA, ada belajar agama, salah itu. Semua jurusan itu baik agama, IPA, EPS ada semua pelajaran pondoknya, ada semua pelajaran agamanya. Nah, yang membedakan di antara mereka itu jam-jamnya saja. Ya mungkin di jam agama untuk pelajaran agama lebih sedikit daripada yang di EPS. Untuk di jurusan EPS, untuk materi EPS lebih sedikit daripada di jurusan yang lain. Nah itu aja. Tapi semua pelajaran pondok agama, fikih, tafsir, hadis itu semua di jurusan ada. Jadi jangan terlalu khawatir kalau misalnya kami itu kelebihan kota misalnya ya, misalnya di agama kelebihan kotanya, kemudian dia ingin di agama tapi ternyata lebih sudah inginnya, maka kami akan melihat nanti raport anak-anak, raport ini memang potensinya EPS-nya ada di situ. Nah kami dari berdasarkan nilai raport itu bisa melihat ini bisa di EPS. Tapi jangan takut yang di EPS ini atau di IPA, bahwa pelajaran pondok agama itu ada semua di situ. Nggak ada yang tertinggal. Nggak ada yang tertinggal sama. Nah itu yang perlu kami sampaikan kepada santri. Baru juga mungkin kepada orang tua santri yang memastikan terhadap pendidik, jurusan-jurusan yang ada di SMA di Parah ini itu semuanya ada muatan agamanya. Termasuk Al-Qur'annya sama. Kita remedial, kita belajar remedial untuk semua jurusan. Misalnya di jurusan agama itu ada yang kurang, kita remedial. Untuk jurusan di IPA yang ada remedialnya itu kita tambah. Ya juga seperti itu. Nah oleh karena itu tolong dipahami bahwa jurusan itu semuanya ada agamanya. Jadi jangan terlalu nanti apa istilahnya, kalau nggak di situ katanya saya nggak mau belajar yang mana. Dan kalau ada hal-hal yang sangat penting dan sebenarnya nanti bisa aja chat pribadi sama kepala sekolah, sama saya sendiri atau sama guru dan sebagainya. Ada hal-hal yang memang harus dibicarakan. Nah jadi kita di masa pandemi sampai nanti tanggal 8, ya sebelum tanggal 8 lah, kita kan masih belajar secara online.
Nah, kita mengharapkan partisipasi santri semua ya. Jangan nanti saya mau belajar tatap muka aja, jangan. Jangan nantinya setelah tanggal 8 zona Amunta ini masih merah dan belum diperkenankan belajar secara luring atau tatap muka. Nah, maka secara darurat kita tatap online. Kalau santri tidak mengikuti program ini, program pembelajaran online ini nanti nilai akhir semesternya gimana? Ya ada nilainya nanti. Jadi harus ikut. Ya, absen tetap jalankan di absen. Itu tanda kehadiran. Ya, absen online yang kami share itu tetap harus diikuti. Absen masuk, absen keluar, tanpa pembelajaran. Nah, tentu nanti kita punya kurikulum khusus memodifikasi pembelajaran. Kalau memang ini daring ini akan bisa, tapi mudah-mudahan jangan. Ya, kita akan atur kembali ketika tanggal 8 itu kurikulum khusus. Oke. Kalau memang itu berlanjut misalnya ya. Jadi ya santri harus aktif. Absennya harus aktif. Kami juga Dewan Guru selalu absen. Jadi ya santri aktif, Dewan Gurunya juga aktif sama. Ya yang kami khawatirkan ya mudah-mudahan jangan. Kalau ini bersambung terus, zona merah ini bersambung terus sampai di atas tanggal 8 Agustus, maka penilaian dan sebagainya ya kita akan melihat dari sisi kehadiran ya dan sisi pembelajaran. Nah, oke ya, nanti insya Allah komunikasi kita akan terus jalan lewat media ini, media WA dan sebagainya, maka aktif semua. Mungkin juga ada instruksi baru, entah itu apa dan sebagainya, maka harus aktif di media ini supaya kami bisa berkomunikasi dengan para santri, termasuk guru-guru juga, dan berkomunikasi ke santri-santri. Dan dalam sehari dua ini, mungkin hari ini kami akan bagi guru-guru yang akan menangani tahsin, maksudnya bacaan santri. Nanti ya tolong direkam di video, dikirim lewat WA ke WA guru-guru yang sudah kami terima. Ya mungkin satu orang guru itu sekitar 15 atau 17 orang santri. Nah nanti kami akan lihat bacaan awal. Oke ya, nanti insya Allah akan. Baik, sementara ini dulu yang saya sampaikan. Ya, kita buka pertanyaan kepada santri yang ingin. Orang juga mungkin orang tua wali santri bertanya silakan. Nanti kalau banyak pertanyaannya tolong dipilih apa yang penting pertanyaan itu ya. Tolong. Ya, kami berdoa. Silakan. Silakan pertanyaan. Seragam apabila nukarnya juga bagi yang ada di seragam. Seragam itu mungkin buat santri yang di luar daerah yang mendapatkan secara online. Ini nanti kita data aja, mungkin ya harus dikirim secara data atau apa nanti ya. Itu beberapa. Kalau santri yang sudah datang ke sini sudah mengambil. Nanti yang di luar daerah yang mendaftar secara online kita akan data. Tolong nanti dikirim siapa-siapa ya mereka yang belum dapat seragam itu didata oleh panitia. Tolong santri-santri yang belum dapat seragam mendaftar di list yang belum dapat seragam di list.
baju olahraga, termasuk kain batik itu diris nanti. Kemudian tulis alamat rumah lengkap. Supaya nanti ketika datang ke pondok ini, baju ini sudah jadi, seragamnya sudah siap. Kalau baru datang, baru menjahit misalnya kainnya. Kalau sudah untuk kain batik itu jadikan kainnya aja. Jadi jahitnya sendiri. Oke, ya, tolong nanti kami bikin list ya. Di WA itu list mereka yang belum mendapatkan seragam batik dan kaos olahraga, tapi syaratnya sudah memenuhi administrasi pembayaran. Ya, yang di situ tuh ada lambang, kemudian ada kain batik, kemudian kaos olahraga. Oke, pertanyaan lain? Selama belajar online nih, kan santri barunya kan ada kitab lo Malem. Apa kitabnya berbentuk file atau gimana gitu? Nanti guru-guru akan mengajar, bisa saja nanti materinya itu di slide kan, bisa ditampilkan di layar, bisa. Atau nanti guru-guru juga karena kita masalah jarak ini, yang bisa mengambil buku guru-guru nanti ya nanti dibagi aja. Yang bisa datang ke Raha, mengambil buku pelajaran, nanti silakan datang. Tapi nanti tunggu instruksi guru-guru karena memang buku sudah siap. Sebagian file PDF. Sebagian buku kita bagi lewat dengan file PDF. Nah, dibagi DWA nanti. PDF sebagiannya. Oke ya? Oke, pertanyaan lain? Misalnya santrinya tuh lebih minat di IPA, apakah MA IPA menyediakan 2 kelas untuk IPA? Baik, sementara ini kelas-kelas yang kita sediakan itu memang paling banyak itu di agama. Apa kita sediakan kelas itu agama. Agama itu ada 3 lokal. IPA-nya 1 lokal dan IPS-nya 1 lokal. Ya, 1 lokalnya yang sekitar 8. Karena memang jumlah santri ini banyak sekali. Ya, ya. Untuk yang ditafsirkan tadi berlaku untuk semua kelas kah 11 atau 12? Yang mengirim video untuk kami petakan bacaan Al-Qur'annya khusus kelas 10 yang baru. Kalau santri lama itu nanti bisa kita hubungi dengan para pengajar Al-Qur'annya saja. Jadi santri baru wajib mengirim video bacaan Al-Quran. Nanti kami tentukan bacaan suratnya, kirim ke WA guru yang sudah kami tentukan. Ya, khusus untuk santri baru semua wajib mengirim video. Video tadi itu Malem hanya berbentuk pesan suara kah atau video langsung muhajar? Kalau bisa dengan orangnya. Jadi video orang jadi video baca. Jadi video baca. Yang sudah dinyatakan lulus asrama tahfiz, apakah ngirim kembali? Kirim aja. Kirim semua. Yang sudah dinyatakan lulus asrama tahfiz kirim aja. Semua yang kirim. Untuk infak yang daerah Amuntai, bolehkah bayar dari sekarang? Bisa, sudah bisa. Jadi infak itu sudah dimulai dari bulan Juli ini. Amuntai atau sudah transfer sudah bisa. Baik. Untuk infak tuh lewat bank lo Malem. Kada kawal lo langsung datang sini. Ya. Infak itu yang di Amuntai bayarnya juga di kedai bank kawasan syariah. Itu letaknya di depan stand. Nah kalau yang di jauh di luar kota Amuntai bisa ditransfer aja dari rekening yang sudah
bendahara sejak. Tapi nanti syaratnya slipnya itu tolong dikirim ke bendahara supaya terdata bahwa sudah bayar. Slipnya dikirim ya, yang ada. Apa lagi? Untuk rambut gimana Jero? Rambut. Ini rambut sopan. Rambut potongannya sopan. Jangan kayak rambut pemain sepak bola itu. Yang di atasnya bolong, bawahnya jangan. Santri lah, santri biasa ya. Tidak boleh. Tidak ada santri yang rambutnya itu kayak pemain sepak bola. Yang putar-putar tidak boleh. Apalagi pakai pirang itu boleh juga. Apalagi pakai bunir. Pakai calon nggak boleh itu semua. Itu bukan tipe santri. Nggak boleh ya. Pakaian harus sopan. Tidak boleh pakaian itu pakai jin, celana jin nggak boleh. Sekolah. Ya sama aku nggak boleh itu. Ya, ini sopan pakaian. Pakai meja biasa. Untuk pembiayaan asrama apakah full seperti turunan atau ada potongan deh? Asrama selama masa pandemi itu untuk biaya pemeliharaan asrama itu sudah ditetapkan di yayasan 150 bayar listrik. Sebab listriknya ini kita sepondokan ini banyak sekali biaya. Kan listrik kalau pemilu bayar terus, termasuk air. Jadi ya itu ditetapkan oleh yayasan 150 per bulan. Jadi kalau saya lihat ada di pondok lain. Pondok lain itu bayarnya separuh dari misalnya uang makannya itu 600, dia bayar 300. Ada. Tapi kita bayarnya 150 saja untuk pemeliharaan. Oke. Untuk celana kada boleh ketat lo malah dia. Ya nggak boleh, celana ketat nggak boleh. Ya artis aja. Datang ke pondok juga. Jangan sinetron di sini juga. Harusnya sopan. Ya. Nah, siapa santri atau santri botong siapkan baju koko putih. Minimal satu lah. Supaya kalau ada kegiatan itu putih semua. Kalau ada gamis ya bagus. Kalau ada yang punya serban, bawa aja serbannya. Ya, kita suatu saat ada mungkin kita disuruh pakai serban, misalnya ya. Enggak wajib. Ini bagus, santri-santri punya pulang semua ya. Bagus ya. Tapi enggak wajib ya. Tapi yang jelas peci putih ada. Nah peci ini kan kalau sekolah, pecinya peci hitam kalau sekolah. Tapi kalau di asrama pecinya putih. Nah, jadi santri harus punya peci hitam dan putih. Oke. Yang lain salah. Untuk pembagian jurusan apakah sesuai hasil nilai tes atau dites kembali? Soalnya ada beberapa santri yang kadang mengikuti tes. Ya, itu nanti makanya ketika kami akan membagi jurusan, santri juga harus mengupload nilai rapor terakhir. Nah, kalian akan melihat nilai rapor terakhirnya itu akan melihat. Jadi kan kemampuannya di situ dilihat itu. Jadi memang ada ini. Yang tadi tidak ikut itu karena memang yang jauh di Kaltim kan bisa dia daftar online. Nanti ya tesnya ya ketika masuk datang sini. Tapi kalau kita lagi membagi jurusan bisa aja lewat nilai rapor dulu, rapor terakhir bisa kita lihat kecenderungan kemampuan. Oke, yang lain lagi? Apakah ada program berbicara bahasa Arab atau bahasa Inggris dalam sehari-hari di pondok ini? Nah, itu kita usahakan ya. Nahnu natakallamu bi lughatin nuhawil an natahaddas wa natakallamu bi lughati al-arabiyyah fi mahallina hadha. Ya, kita usahakan cara bahasa Arab ini usahakan. Mudah-mudahan bisa. Cuman kita tidaklah belum bisa seperti mana-mana yang lain.
Ya, ini tergantung motivasi santrinya juga. Kalau dia memang dia ingin sekali, dia bisa membuat kelompok belajar bahasa Inggris secara teknis. Ini kan nggak terlalu seperti itu. Oke. Mulai sudah? Oke ya. Guru ada tambahan? Baik, yang terakhir kami sampaikan kepada santri bahwa supaya dilancar semua proses pembelajaran, semuanya aktif di media kita. Semua aktif di link, kami bagi, semua aktif di WA dan sebagainya. Karena itulah satu-satunya komunikasi yang bisa kita bangun, bisa menjadikan program yang lancar. Dan terakhir kami berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memudahkan santri-santri baik yang lama santri baru belajar di pondok pesantren ini punya niat yang ikhlas, punya niat yang teguh, punya pendirian yang bagus untuk mau belajar, untuk mau mendapatkan hal yang bermanfaat, mendapatkan ilmu agama yang bisa membekali santri, membekali dirinya sendiri, membekali keluarganya, masyarakatnya dengan segala manfaat yang besar. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah kita semua. Orang tua memproses santrinya atau anaknya itu juga amal saleh buat mereka. Dan mudah-mudahan santrinya ini benar-benar bisa belajar, bisa baca Al-Quran, rajin salat, rajin berjamaah dan sebagainya. Mudah-mudahan harapan kita ini dikabulkan oleh Allah SWT. Dan pada hari ini saya berterima kasih kepada seluruh guru, termasuk para panitia, dan guru yang telah berpartisipasi dalam sama. Dan insya Allah kita akan sama komunikasi ini di waktu-waktu yang pasti kita tentukan insya Allah. Dan mudah-mudahan ini sekelumit yang telah memberikan gambaran tentang ini, walaupun nanti datang banyak tahu tentang kita. Dan atas nama yayasan, atas nama Dewan Guru, ucapkan terima kasih semua partisipasi dan kami tutup acara bersama ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ada kekhilafan yang kami sampaikan, kalau ada kesalahan yang kami sampaikan, mohon dimaafkan semua. Wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.